Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Keesokan paginya setelah Mas pergi kerja, aku segera membereskan mainan Gendis yang berserakan di lantai kamar. Saat sedang memunguti mainan dan memasukkannya ke kotak mainan, mataku tertuju ke lantai di samping lemari pakaian. Kenapa begitu banyak serbuk kayu bertebaran di lantai? Pikirku penuh tanda tanya. Sejenak kemudian aku tersadar kalau semalam Gendis tampak melakukan sesuatu di pintu lemari. Segera ku amati lemari bajuku, berusaha mencari sesuatu yang tampak mencurigakan. Mataku terbeliak, darahku berdesir hebat. Di dinding lemari kayu jati terukir sebuah nama, tepat di mana semalam posisi putriku berdiri. Lia. Aku terperangah melihat tulisan putriku. Kenapa Gendis yang masih berusia 1 tahun bisa menulis nama Lia di lemari kayu? Apa Lia yang mengajari putriku menulis? Aku menggigit bibir bawahku. Hatiku mulai diselimuti rasa was-was. Mah, teriakan Gendis membuatku terperajat. Iya Ndis, kenapa Gendis manggil mama? Kakak, Ana mah. Kakak siapa lagi Ndis? Kakak itu. Gendis menghampiriku dan menunjuk ke tulisan yang ia buat semalam. Kakak Lia, tanyaku pada Gendis. Iya mah. Ndis, Gendis semalam nulis ini. Iya, sahutnya sambil menatap ke jendela kamar. Siapa yang ngajarin Gendis menulis di lemari? Kakak mah. Gendis menulisnya pakai apa? Putriku berlari mengambil penggaris patah dari lemari pakaiannya. Ini mah. Tangannya menyerahkan penggaris kecil ke tanganku. Ya Allah, alhamdulillah tangan anakku tidak terluka karena sudah menulis memakai penggaris yang ujungnya begitu runcing. Dis, kakak Lia kah yang ngajarin Gendis menulis pakai penggaris? Iya, teriaknya. Lia, siapa lagi dia? Dari mana asalnya? Iseng-iseng aku upload foto tulisan Gendis di status WhatsApp. Bertubi-tubi pesan masuk ke ponselku. Mbak Ima, itu tulisannya Gendis? Tanya Mama Raffi. Iya Mama Raffi. Aku kok melihatnya spoki ya? Siapa yang ngajarin Gendis menulis nama Lia? Kata Gendis, Lianya sendiri yang ngajarin dia. Aduh, Mama Gendis, tolong lebih diperhatikan lagi Gendisnya. Jangan sampai terlalu sering bergaul sama mereka. Nasihat sepupuku. Iya Mama Raffi, terima kasih untuk perhatiannya, jawabku sekenanya. Kubaca satu-satu semua pesan yang masuk ke ponsel. Mayoritas teman dan keluargaku keheranan dan bilang takut melihat goresan tulisan Gendis yang terlihat ganjil dan menyeramkan. Aku hanya tersenyum membaca pesan dan komentar mereka. Bagaimana jika mereka yang berada di posisiku? Saat pikiranku sedang berandai-andai, aku dikagetkan dengan teriakan Gendis. Mah, bentaknya ke arahku. Apa Ndis? Kok teriak-teriak begitu? Ndis sebel. Gendis sebel kenapa? Sambil terus memainkan mobil fireman, Gendis terus ngedumel pelan. Ndis marah, tuturnya dengan bibir cemberut. Ndis, Gendis kesal dan marah sama siapa? Aku kembali dibuat bertanya-tanya oleh ucapannya. Om Aan. Ndis malah sama Om Aan. Loh, kenapa Gendis marah sama Om Aan? Om Aan kan baik dan sayang sama Gendis. Tangan putriku mulai bersedekap di depan dada dan mulutnya ia monyongkan ke depan.
Om Aan tuh jahat. Aat, Dis gak suka kalau Om Aan jahat. Dis malah sama Om Aan. Memangnya Om Aan kenapa? Kok Gendis tahu-tahu marah dan benci sama Om Aan? Putriku terdiam. Sepasang bola matanya mulai bergerak seperti tengah mengamati sesuatu objek di dinding yang terlihat kosong. Tubuh Gendis perlahan menegang. Matanya melotot tajam penuh kebencian. Tubuhku sontak melangkah mundur. Aku begitu takut melihat perubahan wajah putriku. Aku meneliti setiap inci wajahnya. Mata Gendis tampak begitu menyimpan dendam membara. Dis. Aku berusaha mengalihkan perhatian putriku dari dinginnya dinding yang terdiam membisu. Pandangan putriku terus terpatri ke tembok yang berdiri angkuh. Ia tidak mengalihkan pandangannya walau sedikit pun. Om Aan itu suka marahin El. Suara Gendis terdengar begitu tipis dan dingin. Om Aan suka pukul El. Om Aan kasar sama El. Om Aan suka tendang El kalau lagi marah. Gendis gak suka. Itu jahat mah. Gendis sayang El. Aku tersentak sambil mengangkat kedua alisku. Aku terdiam dan membiarkan Gendis mengeluarkan semua isi hatinya. Aku ingin tahu kali ini apa yang tengah ia lihat dan rasakan. Aku hanya berusaha menjadi pendengar yang baik. Gendis mengapit kedua tangannya di depan dada. Ia mendengus kasar. Sikapnya benar-benar tidak terlihat seperti anak kecil. Tingkahnya tampak begitu dewasa, melebihi usianya. Loh, memangnya Gendis tahu dari mana kalau Om Aan suka mukul dan nendang El? Dengan wajah ditekuk dan bibir yang manyun, Gendis menunjuk ke arah dinding kamar. Tuh mah, tuh, Om Aan lagi ukul El. An atit mah, ucapnya sambil meniup tangannya yang tampak kesakitan. Aku merenung, apa mungkin anak berusia 1 tahun bisa menerawang? Apa iya kalau saat ini putriku sedang menerawang peristiwa yang sedang terjadi di rumah adikku? Dis malah. Astagfirullah, apa ini yang dimaksud Pak Haji? Kalau setiap habis demam tinggi, kemampuan dalam diri putriku akan semakin bertambah. Diriku diserang ketakutan luar biasa ketika melihat tatapan putriku yang tampak memendam rasa dendam. Entah apa yang sudah ia lihat sampai sorot matanya berubah mengerikan seperti itu. Aku menghela nafas berusaha menenangkan hatiku. Haruskah aku mempercayai penglihatan dan ucapan putriku? Ada pertentangan batin dalam hati. Karena penasaran, aku segera bangkit mengambil ponsel yang tergeletak di atas ranjang dan segera mengirim pesan ke adikku. An, masa anak teteh barusan bilang kalau kamu lagi marah sama El? Beberapa menit kemudian terlihat balasan pesan dari adikku. Ah, kok Gendis tahu? Siapa yang ngasih tahu? Jadi bener ucapan Gendis kalau kamu tadi habis marahin El. Iya teh, barusan Aan marahin El karena dia mukul kakaknya sampai menangis. Bener kan apa yang Aan bilang? Anak teteh itu beda dan serem. Buktinya Gendis bisa tahu kalau Aan habis marahin anak Aan. Gendis juga bilang kalau dia melihat kamu juga mukul dan nendang El. Wah, ponakan Aan kacau nih. Iya teh, tadi Aan gak sengaja memukul dan nendang El. Dia marah dan kesel banget tuh sama kamu. Gendis tidak terima kalau kamu kasar sama El. Bagi Gendis, El itu adiknya. Kok bisa ya Gendis tahu kalau Aan suka kasar sama El? Adikku malah balik bertanya padaku. Mana teteh tahu? Teteh saja kaget pas dengar Gendis marah-marah dan ngoceh sendirian sambil ngomongin kelakuan kamu. Maaf deh, Aan sudah kasar sama anak Aan. Minta maaf bukan ke teteh, tapi ke anak kamu dong. Iya, nanti Aan juga minta maaf ke El. Nah, begitu dong. An, teteh minta tolong sama kamu. Lain kali, kalau lagi marah sama El jangan kasar. Lagian El kan masih kecil. Masa malah kamu pukul dan tendang? Kacau kamu, An. Iya, Aan janji tidak akan ngulangin lagi teh. Hebat ya ponakan Aan, bisa menerawang perilaku Aan. Bahaya nih, Aan gak bisa bohong lagi sama Gendis. Tolong ingat pesan teteh baik-baik. Perlakukan El dengan penuh kasih sayang. Jangan sampai Gendis membenci kamu. Si bos, teh,
Tolong bilang ke Gendis kalau Aan minta maaf ya karena sudah kasar sama El. Oke, nanti Teteh sampaikan. Aku tersenyum lega. Semoga saja setelah mendengar penuturan Gendis, perilaku kasar adikku bisa berubah. Dis, tadi Om Aan kirim pesan ke Mama. Katanya Om Aan minta maaf karena sudah kasar sama El. Tolong dimaafin ya, Dis. Gendis mendongak dan memandang wajahku lekat-lekat. Dis mah, Om Aan juga berjanji gak akan jahat lagi sama El. Tidak akan memukul dan menendang El lagi. Gendis terdiam. Netranya yang indah memandang ke langit-langit ruangan. Ia tampak sedang berpikir. Sejurus kemudian ia menundukkan wajahnya sambil menggenggam erat kedua tangannya. Good mah, no jahat ya mah, ujarnya sambil memamerkan deretan giginya yang rapi. Jangan benci Om Aan lagi ya, Dis. Gendis menganggukkan kepala dan segera berlari menuju lemari yang berisi mainan. Mah, atuh lagi, teriak Gendis sambil menoleh ke arahku. Apa sayang? Gendis mau bilang apa lagi? Bilang ke Om Aan, lo nakal, oke? Allah gak suka orang nakal, ujarnya dengan wajah serius. An, barusan Gendis bilang agar kamu jangan nakal. Memangnya kamu nakal kenapa? Udah, Teteh gak usah tahu, itu rahasia perusahaan. Rahasia katanya. Aku menarik nafas dalam-dalam dan memijat pelipisku yang terasa pusing. Dari dulu adikku itu memang paling hobi mencari masalah. Dan endingnya, akulah yang selalu menyelesaikan permasalahannya. Sore itu aku menemani Gendis mengelilingi komplek perumahan. Wajah anakku terlihat sumringah ketika menatap ke arah hamparan langit luas yang sore itu terlihat cerah. Sesekali ia berlari kecil, rambutnya yang hitam dan ikal tampak melambai-lambai tertiup hembusan angin. Mah, cana yuk. Rajuknya manja. Gendis mau kemana? Cana. Tunjuknya ke arah musola. Dari kejauhan kulihat anak-anak kecil sedang bermain di halaman musola. Dengan berat hati aku memuluskan permintaan putriku. Sejujurnya naluriku sudah memberikan peringatan agar aku dan putriku tidak menuju ke sana. Namun rengekan dan permintaan Gendis membuat hatiku luluh. Tidak apa-apalah, sekali ini Gendis bermain di sana. Toh tidak tiap hari ini. Wajah putriku tampak kegirangan ketika langkah kakinya mulai menapaki halaman musola yang tidak terlalu luas. Aku terus mengamati anakku yang terus berlari ke sana kemari. Raut wajahnya terlihat begitu bahagia ketika sedang bermain kejar-kejaran bersama teman-temannya. Mah, teriaknya sambil sesekali menoleh dan tersenyum ke arahku. Aku melambaikan tangan dan membalas senyumannya. Bola mataku dengan jeli terus mengawasi Gendis dari pelataran musola. Kita main petak jongkok yuk, ajak Mbak Kila yang usianya lebih tua 2 tahun dari putriku. Ayo, teriakan anak kecil menggema memenuhi seantero halaman musola. Gendis yang belum paham permainan petak jongkok tampak berlarian tidak tentu arah. Ia terus berlari dan berlari tanpa mengenal lelah. Wajahnya yang putih tampak bersemu merah, terpapar cahaya senja. Rambutnya yang ikal terlihat lepek, terkena keringat yang mulai membanjiri keningnya. Sesekali putriku menjerit kegirangan ketika salah satu temannya memegang tangannya dan mengajak berlari mengitari halaman. Nafas putriku terlihat ngos-ngosan. Tampaknya Gendis mulai lelah karena terus berlari tanpa henti. Anakku mulai duduk dan beristirahat di rumput Jepang yang tumbuh subur di pekarangan. Netranya tampak asik mengamati bebatuan kecil yang bertaburan di atas rumput. Sesekali tangannya yang mungil memungut batu kerikil dan melemparnya ke atas rerumputan. Sejenak kemudian pandangannya mulai teralihkan. Sorot matanya memandang ke arah kebun pohon pisang yang berada di samping musola. Ia tampak melihat sesuatu. Gendis mulai bangkit dari duduknya dan berlari memanggil mereka. Kakak, Penggundis, teriaknya sambil berlari menuju ke arah pohon pisang. Aku yang sedari tadi mengamati perilaku Gendis, tanpa berpikir panjang segera berlari dan mengejar anakku. Dis, tunggu mama, aku menjerit dengan suara tertahan. Gendis, itu dipanggil mamanya.
teriak Mbak Kila berusaha menghentikan lari anakku. Alhamdulillah Gendis mau mendengarkan seruanku. Langkah kakinya terhenti tepat di antara selokan pembatas antara musola dan pohon pisang yang tumbuh liar di lahan kosong dekat langgar. Putriku termenung, tubuh mungilnya berhenti bergerak, matanya mulai berkeliling menatap ke arah pepohonan yang tumbuh subur. "Ya, kakak hilang," ujarnya dengan raut wajah kecewa. Angin berhembus perlahan membawa aroma wewangian yang belum pernah kucium sebelumnya. Seperti seekor pemangsa, hidungku mengendus ke udara, mencoba mencari tahu dari mana sumber wangi tersebut. Nihil, aku tidak dapat menemukannya. Aroma wangi itu hilang terbawa angin yang melintas. Gendis mulai bergumam pelan. Ia memiringkan kepalanya. Sudut mulutnya muncul. Perlahan ia mengangkat telunjuknya mengarah ke salah satu pohon pisang yang bertandan panjang. "Lukma, snack!" Suaranya mendesis seperti ular. Air mukaku seketika berubah. Mataku tertumbuk ke arah yang ditunjuk putriku. Namun sekali lagi, netraku tidak mampu menembus dunia mereka. Aku tidak bisa melihat apa yang putriku lihat. "Big snack nenek," ujarnya sambil bertepuk tangan kegirangan. "Halo nenek," sapanya tanpa merasa takut sedikit pun. "Ini Dis, ini Mama Dis." Sepertinya anakku sedang memperkenalkan diri kami ke makhluk tidak kasat mata. Aku menepuk jidat sambil menggelengkan kepala. "Dis, sekarang apa lagi yang tengah dilihat oleh mata ketigamu?" Kuhampiri Gendis yang masih berdiri mematung. Tampaknya pemandangan kali ini begitu mempesona penglihatannya. Ataukah ular kejadian itu telah berhasil menghipnotis putriku? "Dis," aku menggenggam jemarinya yang terasa beku sedingin es. Gendis tersentak mundur. Matanya yang jernih menatap dalam-dalam ke arah mataku. Aku berjongkok di hadapannya. Ku genggam jemarinya biar terasa hangat. "Dis, snack yang Gendis lihat itu bukan snack beneran. Itu jin, sama seperti saat Gendis melihat ayah di pinggir kali." Ia mengalihkan pandangannya dari mataku. Tatapan matanya kembali terarah ke arah pohon yang buahnya sudah siap dipetik. "Ya, snack hilang," gumamnya perlahan. Wajahnya terlihat kecewa karena ular yang ia lihat sudah tidak berada lagi di tempatnya. Dengan kesal, anakku menendang bebatuan kecil yang terhampar di pinggir jalan. Tidak butuh waktu terlalu lama, mendadak raut wajah Gendis berubah antusias. Matanya berbinar. Terlihat senyuman dari bibirnya yang merah merekak. Ia melambaikan tangannya ke arah pohon pisang dan mulai tertawa kecil. "Guling, guling. Dis suka guling." "Ya Allah Dis, ada-ada saja yang kamu lihat. Tadi mata batinmu melihat kakak dan ular berwujud nenek-nenek. Sekarang malah pocong yang menghampirimu. Nanti makhluk apa lagi yang ingin memperkenalkan dirinya padamu?" Ucapku dalam batin dengan rasa takut yang menyeruak. Bulu kuduku meremang, bahuku terasa berat, perasaanku mulai tidak enak. Aku merasakan begitu banyak mata yang sedang menatap ke arah tempatku berdiri. Jantungku mulai berdetak cepat. Ada rasa takut menyusup di hatiku. Tanpa banyak bicara, segera kurai tubuh Gendis dan kubawa ke dalam pelukanku. Gendis tidak memberontak. Ia begitu anteng dalam pelukanku, walau tatapan matanya yang tajam terus mengarah ke kebun pisang yang daunnya mulai bergoyang tertiup angin. Ketika langkahku melewati anak-anak yang masih asik bermain kejar-kejaran, salah satu anak tampak berjalan menghampiriku. "Tante," teriak seorang anak kecil berkulit hitam manis dan berambut panjang. "Iya, kenapa ya?" Tatapku ke arah anak yang wajahnya sangat familiar bagiku. Aku perhatikan mata anak perempuan ini menyapu pandang ke arah putriku dengan seksama. "Tante, anak tante namanya Gendis ya?" Suaranya begitu tegas dan lantang. "Iya betul, namanya Gendis. Nama kamu siapa? Kok tante sepertinya baru melihat wajahmu ya? Apa kamu orang baru di sini?" Tanyaku sambil memperhatikan bajunya yang basah bersimbah keringat. "Aku Aisyah, cucu pertama nenek Wulan. Tante kenal sama nenekku kan? Itu rumahnya di pojokan sana." Dengan spontan jempolnya menunjuk ke rumah bercat biru. Aku tersenyum geli. Anak yang menarik, aura ramah dan penuh percaya diri
tampak menyelimuti tubuhnya yang kurus tinggi. "Oh, kamu cucunya Nenek Wulan. Tante kenal kok sama nenekmu," senyumku ramah. "Tadi anak tante kenapa lari ke sana?" Kali ini jarinya menunjuk ke arah kebun pisang. Aku tersenyum mendengar ucapan polosnya. Sepertinya diam-diam ada yang mengamati perilaku putriku. "Kok tante gak menjawab pertanyaan Aisyah?" tegurnya tanpa melepaskan tatapan mata ke arahku. Iya, tadi Gendis lari ke arah sana karena ingin menangkap kupu-kupu," jawabku berbohong. Aisyah tampak mencermati raut wajahku. "Tante gak bohongin Aisyah kan?" tanyanya tajam. Aku memutar bola mataku. Hatiku mulai resah dan gugup. Haruskah aku berkata jujur dan menceritakan kejadian sebenarnya kepada anak yang saat ini sedang berdiri di hadapanku? Aku mulai mengalami pertentangan batin. Aku memasang topeng tersenyum untuk menutupi perasaan kalut yang berkecamuk dalam hati. "Tante gak bohong kok sama Aisyah," jawabku datar penuh rasa bersalah. "Oh, kirain tadi anak tante kesana karena melihat sesuatu," ucapnya tersenyum penuh misteri. Hatiku berbisik, apa mungkin Aisyah seperti anakku, bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat? Baru saja aku membuka mulutku ingin bertanya lebih jauh. Dari kejauhan terdengar suara Nenek Wulan berteriak memanggil nama cucunya. Aisyah menatap mataku dalam-dalam. "Aisyah, pulang dulu ya tante. Soalnya nenek sudah manggil Aisyah. Dadah Gendis, lain kali kita main bareng lagi ya," tuturnya sambil berlari meninggalkanku. Aku menatap lekat-lekat kepergian Aisyah. Anak yang pemberani dan cerdas, gumamku sambil kubawa kakiku menapak berjalan menjauh dari musola. Dengan berjalan santai, aku dan Gendis berjalan pulang menuju ke rumah. Ketika melewati pos satpam yang biasa menjadi tempat tongkrongan bapak-bapak, kulihat Mbak Imam sedang duduk santai seorang diri. "Permisi Mbah," sapaku ramah. "Gendis habis dari mana?" "Ini Mbah, Gendis habis main di musola." "Loh, habis main dari musola tok?" Raut wajahnya seketika berubah. "Iya Mbah, kebetulan tadi Ima lihat di halaman musola ramai dengan anak-anak yang sedang bermain. Jadi Ima ajak Gendis bermain di sana." Mbah terdiam sejenak dan mengisap dalam-dalam rokok kretek yang dari tadi ia pegang. "Ima, ini hanya sekedar saran dari Mbah. Mau terima syukur, kalau tidak ya sudah. Kalau bisa, jika hari sudah menjelang senja, putrimu itu jangan pernah diajak bermain di sana." "Memangnya kenapa Mbah?" Mbah kembali menghisap rokoknya dan menghembuskan asapnya ke udara. Matanya mengawang berusaha mengembalikan serpihan ingatannya. "Memangnya Ima tidak tahu?" tanya Mbah sambil memincingkan kedua bola matanya yang besar. "Tahu tentang apa Mbah?" Ucapan Mbak Imam membuatku penasaran. "Kamu tahu kan, kebun pisang di lahan kosong yang berada tepat dekat surau?" "Iya Mbah, memangnya kenapa ya sama kebun tersebut?" "Kebun itu sudah dari dulu terkenal angker." Mata Mbah melotot ke arahku. Keningku mengernyit. "Angker? Kok Ima baru tahu ya?" Aku tertawa dalam hati. Apa jadinya kalau Mbah tahu apa yang baru saja dilihat oleh putriku? Mbah terkekeh. Tampaknya ia begitu geli mendengar pertanyaanku. "Jelas saja kamu tidak tahu. Wong kejadian itu memang sengaja dirahasiakan oleh warga yang sudah lama menetap di sini." Wajahku berubah antusias, ingin mengetahui lebih lanjut lagi cerita tentang kebun tersebut. Ternyata selain untuk makhluk penunggu jembatan, di perumahanku juga menyimpan cerita mistis lainnya. "Maaf Mbah, apa Ima boleh tahu cerita yang sebenarnya?" Mbah terbatuk-batuk dan menghela nafas panjang. Ia terdiam sejenak, menatap mataku dan melanjutkan ceritanya. "Awalnya, semua tampak tenang dan normal saat Mbah pertama kali pindah ke sini. Namun lama-kelamaan, banyak warga yang mengeluh melihat penampakan makhluk gaib. Dari sosok ular sebesar pohon kelapa hingga wujud perempuan berdas terpanjang. Warga mulai merasa resah dan kebingungan harus berbuat apa untuk menghentikan teror mereka."
Mbah menarik nafas panjang, kemudian menghembuskannya perlahan. Terus Mbah? Kebetulan saat itu ada Mas Joko, saudaranya Pak Tono, yang paham akan dunia supranatural. Beliau berkata kalau pusat kerajaan makhluk gaib itu berada tepat di lahan kosong samping musola. Mereka merasa terganggu karena tempat ini dijadikan perumahan. Mbah kembali terbatuk. Sejenak wajahnya tertunduk, berusaha menarik nafas dalam-dalam. Rasanya saat itu bibirku tidak tahan, ingin menceramai Mbah untuk berhenti merokok. Aku tidak tega setiap kali melihatnya terbatuk. Tampak begitu menyakitkan. Aku begitu mengkhawatirkan kesehatan paru-parunya. Akhirnya, Mas Joko melakukan negosiasi dengan pemimpin mereka yang berwujud perempuan tua bertubuh ular. Entah apa yang dilakukan oleh Mas Joko, yang pasti semenjak itu tidak pernah lagi ada warga yang diganggu oleh mereka. Mbak Ima, putrimu ini berbeda dengan anak kecil lainnya. Makanya Mbah melarang Gendis bermain di istana. Mbah tidak mau kalau mereka sampai mengganggu Gendis. Sejenak aku merenung memikirkan nasihat Mbah. Berarti yang tadi memperkenalkan diri ke putriku adalah penguasa wilayah ini. Aku begitu ngeri membayangkan wujudnya dalam bentuk manusia setengah ular. Baik Mbah, terima kasih ya sudah peduli sama Ima dan Gendis. Sama-sama, sudah cepat pulang sana, ini sudah hampir maghrib. Aku pamit pulang dengan melangkah menuju kediamanku yang jaraknya tidak begitu jauh dari pos satpam. Setibanya di rumah, aku langsung merebahkan tubuh di sofa. Aku menselonjorkan kaki menghilangkan penat, nyaman sekali. Sedangkan Gendis tanpa mengenal lelah langsung bermain bola dan berlari mengelilingi ruangan. Jerit tawanya mendengar lucu saat sedang bermain sendirian. Langkah kakinya tiba-tiba berhenti di ruang tamu. Netranya yang bening menatap tajam ke lantai beralas karpet. Ia tampak sedang mengawasi sesuatu. Mah, itu ayah lagi di hotel. Tunjuknya ke karpet berwarna pastel. Mah, Pat, ayah di hotel. Pekiknya tambah henti. Aku terkejut bukan kepalang, mataku sontak terbelalak mendengar ucapan Gendis. Apa saat ini anakku sedang menerawang ayahnya? Jika benar apa yang diucapkan putriku, dengan siapa ia di sana? Dan apa yang sedang dilakukan suamiku di hotel? Kenapa ia tidak memberi kabar sebelumnya? Apa ia sudah mengkhianatiku lagi? Sejumlah pertanyaan berkecamuk di benakku. Hatiku mulai dibakar api cemburu. Jantungku berdebar cepat. Hatiku gemetar, mataku memerah, berusaha menahan buliran air mata amarah. Perkataan Gendis berhasil membuat jantungku seolah berhenti dan membuat diriku semakin kalut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.